Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Kemuning Gallery. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di Kemuning Gallery masih dengan tema Google Classroom dan masih dengan menggunakan pengaya atau add-on. Pada video terdahulu kita sudah menggunakan satu buah add-on. Ini add-onnya, Form Builder. Form Builder ini kita gunakan untuk memindahkan soal yang kita pernah buat di Microsoft Word ke form ini tanpa harus mengcopy ya. Jadi pakai add-on Form Builder. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan add-on yang berhubungan dengan waktu atau timing ya. Nah, ini akan bermanfaat untuk ujian online kita apabila ingin diberi batasan waktu begitu ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita buka dulu browser kita. Seperti biasa kita pakai Google Chrome. Kemudian kita masuk ke akun kita. Saya pakai yang ini aja. Nah, di sini pertama kita nggak harus buka Classroom dulu ya, kita ke Drive dulu. Ini Drive. Nah, di Drive saya sudah ada beberapa soal. Ya, kita pakai salah satu soal. Ini soal ini bikinnya pakai form ya. Kalau teman-teman bingung nih gimana caranya bikin soal pakai formulir, kita tinggal klik baru di sini. Kemudian Google Formulir kosong. Ini iya. Nah, ini tinggal diisi soalnya. Kebetulan saya sudah punya soal. Kita buka salah satu soal. Ini soal-soal saya semua sudah dibuat di Google Formulir ya. Kita buka salah satunya. Nah, ini dia. Sebelum mulai kita cek dulu settingannya. Ini settingan. Cara men-setting ini sudah kita bahas di video terdahulu ya. Nanti linknya akan saya bagi di deskripsi. Ini soal sengaja saya tidak acak. Oke, ini kalau sudah sesuai kita simpan. Kemudian ini soal ada dua halaman. Halaman yang pertama itu data. Nah, ini ada token. Bagaimana cara membuat token ada di video terdahulu. Nanti saya bagi linknya. Kemudian ini soalnya. Nah, soal kita ini kita buat dengan berbagai macam bentuk soal yang ada ya. Jadi tidak hanya pilihan ganda saja. Kalau ini contoh bentuk soalnya ada kotak centang. Ini macam-macam bentuknya. Bagaimana cara membuat soal seperti ini sudah saya buat tutorialnya di video terdahulu. Nanti linknya saya bagi di deskripsi, teman-teman bisa lihat kembali untuk membuat soal yang modelnya macam-macam gitu ya. Katakanlah soal ini sudah clear, sudah diatur kunci jawabannya, poinnya juga sudah, kemudian wajib diisinya juga sudah, acak optionnya juga sudah, settingannya tadi sudah kita lihat juga, udah bener. Nah, katakanlah ini udah clear gitu ya. Sekarang kita akan atur waktunya. Pengaturan waktu ini nantinya saya akan buat dua macam ya. Yang pertama itu ada pengaturan waktu yang bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa. Kemudian ada satu lagi hitung mundur. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Kita tambahkan add-on. Kita klik titik 3 di sini. Add-on. Kita tambahkan satu buah add-on yang bernama, kita ketik di sini ya. Control Accepting Responses. Nah, klik ini. Ini dia. Klik. Kemudian klik Install. Lanjutkan. Kemudian kita pilih akun kita. Scroll ke bawah, izinkan. Kita tunggu. Nah, ini selesai. Kalau sudah, ini di close. Kita lihat di add-on ini apakah sudah masuk.
Nah, ini dia ya, control accepting responses. Kita klik ini. Kemudian kita klik setting and info. Sedang diproses, kita tunggu. Nah, ini dia. Ini yang akan kita setting ya. Kalau muncul ini ya udah kita back aja. Di sini ada start immediately. Ini nggak di checklist ya. Kalau kita mau soal ini munculnya saat ini juga, maka kita aktifkan ini start immediately. Munculnya sekarang juga. Tapi kalau kita mau atur jadwalnya munculnya kapan, ya kita atur dulu start date-nya. Kita atur munculnya soal ini misalnya tanggal 30 aja, jamnya jam 1 PM misalnya. Kemudian ini jam 1:00 gitu ya. Kalau mau lewat berapa gitu nanti silahkan diatur. Kemudian maximum number to accept. Ini artinya responden kita berapa orang nih yang boleh. Misalnya saya punya siswa 200 orang pas gitu. Maka saya tulis di sini 200. Jadi tidak ada siswa yang akan mengerjakan ini siswa ke 201 gitu, nggak bisa. Tapi ini nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Terus stop date. Nah, ini dia. Ini soal ini akan terbuka tanggal 30 jam 1. Tertutupnya soal ini berakhir di tanggal berapa jam berapa. Kita buat tanggal 30 juga. Nah, jamnya ini berapa menit ya gitu. Misalnya saya coba 15 menit aja gitu. Soal ini terbukanya 15 menit saja, artinya jam 1:15. 1 PM. Ya, kita coba apa bisa nggak ya, 15 menit saja. Nggak bisa. Kalau 60 menit bagaimana? Jam 2:00. Kita save and implement. 60 menit bisa nggak? Nggak bisa. Kalau 60 menit lewat 1, berarti 1 jam 1 menit ya, 61 menit. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Berarti untuk menggunakan add-on yang ini, kita boleh ngatur waktunya itu nggak boleh di bawah 60 menit, mesti di atas 60 menit. Jadi kalau teman-teman mau ngasih ujian online cuman 30 menit saja misalnya, ini nggak jalan ini. Ini salah satu kelemahan dari add-on ini ya. Jadi waktu tercepat itu bolehnya di atas 60 menit, 61 menit jalan ini. Ini kalau udah kita save and implement. Kemudian kemudian kita atur other setting. Nah, ini kalau waktunya belum masuk, maka pesan yang akan muncul ini ya. Ini bisa diganti. Maaf, waktu ujian belum masuk misalnya. Terus kalau udah selesai waktunya, ini pesan yang muncul. Oke, kita save. Back. Ini ya, ini kalau belum saatnya ujian, ini kalimat yang muncul. Kalau udah habis waktunya, nah ini dia yang muncul. Oke, kalau sudah kita close. Nah, soal yang ini yang sudah kita atur ini, kita akan masukkan ke classroom kita. Terus ini kita buka classroom. Kita buka satu kelas. Tugas kelas buat tugas kuis. Judulnya ujian online misalnya. Ini nggak usah diatur. Topik lah boleh diatur. Misalnya topiknya latihan gitu ya. Kemudian ini di close aja, tambahkan Google Drive. Nah, ini soal yang kita atur tadi yang ini kan, soal ujian online. Maka di sini kita pilih soal ujian online yang ini. Kemudian sisipkan. Kalau sudah, tugaskan.
Ini nggak usah dijadwalkan, nggak usah diatur jadwalnya, nggak apa-apa ya. Karena tadi kita udah atur jadwalnya di add-on di formulir tadi. Tugaskan. Oke, ini kita close. Sekarang saya akan mencoba menjadi siswa. Ganti dulu akunnya, kemudian buka Classroom. Ini saya siswa ya. Kita coba mengakses tugas yang tadi, ujian online yang tadi. Nah, ini dia ujian online. Ini dia tugas yang tadi. Karena waktunya belum masuk, maka yang muncul maaf, waktu ujian belum masuk. Ini kita tunggu sampai jam 1. Ya, kita tunggu nanti apakah udah bisa masuk apa belum. Oke. Nah, ini udah jam 1 lebih di PC saya. Kita coba untuk membuka kembali tugas kelas kita. Ini dia ujian online. Udah masuk waktunya, tadi masih belum. Nah, sekarang kalau udah masuk seperti apa? Nah, masuk ya. Tinggal diisi. Ini dari siswa. Kalau waktu sudah masuk, dia langsung masuk soal. Nah, gimana kalau waktunya sekarang udah habis? Kita coba kalau udah habis gimana? Nah, di PC saya saat ini jamnya menunjukkan pukul 2 lewat 2 menit. Artinya sudah lewat 1 menit dari pengaturan waktu yang kita atur tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau sudah habis waktunya apakah masih bisa dibuka. Udah nggak bisa lagi ya. Nah, ini dia untuk add-on control accepting responses. Nah, itu tadi cara yang pertama kita mengatur waktu kita di ujian online kita. Add-on yang kita gunakan tadi adalah control accepting responses. Ya, kita bisa buka jadwal untuk soal ini terbuka tanggal berapa, jam berapa, tertutupnya tanggal berapa, jam berapa, dengan catatan kelemahannya waktu untuk 1 kali ujian itu tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari 60 menit. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita lihat lagi seperti apa, kekurangannya juga apa, nanti silahkan dipilih gitu ya. Kita ambil add-on lagi. Untuk yang kedua ini, kita akan menggunakan Themify. Quillgo former themify.me. Oke, ini dia. Kemudian kita install. Lanjutkan. Pilih akun. Scroll ke bawah, izinkan. Oke, berikutnya selesai. Kalau sudah, ini kita close. Kemudian kita klik add-on. Nah, ini dia sudah terinstall. Kita klik themify.me, configure. Nah, kalau seperti ini, artinya kita belum connect dengan Quillgo-nya. Terus kita klik di sini. Kita akan dibawa ke halaman ini. Ini artinya kita mesti sign in dulu ya. Kita sign in with Google. Oke. Kita scroll ke bawah sampai habis, terus I accept. Ini diisi. Susanda, personal, ini nggak usah dicetang ya. Password, isikan password. Ini harus ada huruf besar, harus ada angka, dan gitu ya, harus ada huruf. Di sini harus ada, untuk password ya, harus ada huruf besar, harus ada angka juga. Ini harus terchecklist semuanya. Kemudian save your account. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita copy. Klik copy aja.
Kemudian balik ke formulir tadi, kita paste, klik kanan paste, connect. Kita tunggu, terus enable. Kalau sudah enable, di soal kita ini biasanya akan muncul seperti ini. Ya, ada di salah satu soal kita, mau di halaman pertama atau di halaman keduanya akan muncul seperti ini. Ini dibiarin aja, kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Terus kita buka Quillgo tadi. Ini dia soal ujian online 2. Ini soal kita tadi ya. Soal ujian online 2, ini dia. Nah, kalau sudah, kita klik public from link. Open self registration, diklik. Nah, ini kalau pakai ini kelemahannya adalah kita cuma boleh memasukkan responden itu 100 orang saja. Berarti kalau kita punya siswa 120 ini nggak bisa. Cuman ada 100 aja gitu. Kemudian edit default setting. Ini mau berapa menit? 5 menit saja misalnya. Auto close from when time over. Ini nanti kalau waktunya habis dia ke close sendiri gitu. Kemudian ini biarin aja, nggak usah. Allow the quiz score and result after submission. Jadi kalau udah selesai siswanya, kalau ini kita aktifkan ya, kalau siswa udah selesai ngerjain, nilainya langsung muncul. Ini nggak usah aja deh. Oke, 5 menit, save. Oke, sudah tersave. Copy link ini. Kita copy linknya. Kalau udah kita close. Ini juga kita close. Ini kita buka classroom kita. Ini mau langsung dibagikan link yang tadi juga boleh ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita lewat kelas aja. Klik kelasnya, tugas kelas buat tugas kuis. Ini ujian online 2. Ini di close. Ini kita tambahkan link. Kita paste link yang kita copy di sini tadi. Kita paste ke sini. Paste, tambahkan link. Ini topiknya silahkan diatur, kemudian tugaskan. Kalau mau dijadwalkan boleh ya. Silahkan dijadwalkan, kemudian tenggat. Kalau mau diisi tenggat, kalau tenggatnya habis, soal ini masih bisa dibuka ya. Kalau tenggat ini kita kasih waktu gitu ya. Ketika tenggatnya habis, soal ini masih bisa dibuka dengan catatan siswa ini terlambat nanti. Kita nggak usah jadwalkan deh, ditugaskan saja. Nah, ini dia ujian online 2. Sekarang saya coba masuk sebagai siswa. Kita coba masuk jadi siswa, seperti apa tampilannya. Classroom. Ini dia. Ini ujian online 2. Klik. Nah, sebagai siswa nih, kalau kita pakai Teamify ini, kita harus sign in with Google dulu ya. Tapi kan kalau siswa mengerjakan ini di Google Classroom, artinya dia sudah punya akun Google dong. Ini dia, pilih akun Google-nya. Kalau di PC ini cuma ada satu akun Google, kita langsung masuk ya. Ini karena saya punya beberapa, jadinya suruh milih dulu. Open the form, nah ini dia. Nah ini soalnya masuk. Ini waktunya, waktu mundur. Tuh, kayak UNBK ya. Tapi ini kelemahannya cuma ada 100 siswa, 100 responden yang boleh mengakses ini, lebihnya nggak boleh.
Saya suka ini, suka banget nih pakai hitung mundur, cuman sayangnya hanya 100 responden saja. Oke ya. Ini coba kita tunggu nih kalau udah habis waktunya, tampilannya seperti apa ya. Nah, ini kalau waktunya sudah mulai menipis nih, merah ya. Nah, ini waktunya habis. Sudah 5 menit habis, nah ini yang muncul. Oke ya, ini untuk add-on-nya yang Themify. Jadi hari ini kita sudah bahas 2 add-on, dan dua-duanya untuk pengaturan waktu untuk ujian online kita. Yang pertama tadi ada Control Accepting Responses, itu bisa ngatur hari dan tanggal soal itu terbuka dan tertutupnya kapan. Nah, yang satu lagi ini Themify untuk membuat hitung mundur. Teman-teman masing-masingnya punya kekurangan. Nanti teman-teman mau pakai yang mana, silahkan ditentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Pantengin terus channel kami, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.